di sebuah sudut kampung di Dusun Semurup, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Seorang pria lanjut usia berdiri memandangi rumah yang telah ditempatinya lebih dari 30 tahun. Rumah itu bukan sekadar bangunan, di sanalah hidup dijalani, keluarga dibesarkan, dan kenangan ditumpuk dari hari ke hari. Sejak tahun 1994, namun kini Sri Slamet menghadapi kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Ia digugat untuk mengosongkan rumah yang selama ini diyakininya sebagai miliknya sendiri. Jumat pagi, 22 Mei 2026, Pengadilan Negeri Ungaran menggelar sidang pemeriksaan setempat di atas objek tanah seluas 405 meter persegi di Desa Asinan. Sidang lapangan itu menjadi babak penting dalam perkara sengketa tanah nomor 16 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN Uner. Di balik sengketa ini tersimpan kisah lama, berawal dari urusan utang piutang pada tahun 1997. Saat itu istri Sri Slamet, Sarni, disebut memiliki utang kepada almarhumah istri penggugat. Nilainya disebut hanya ratusan ribu rupiah. Namun seiring waktu, angka itu disebut berkembang hingga mencapai 28 juta rupiah pada tahun 2007. Sebagai bentuk itikat baik, Sri Slamet mengaku menyerahkan sertifikat hak miliknya sebagai jaminan, bukan untuk dijual. Harapan saya dengan sengketa tanah ini minta keadilan yang seadil-adilnya dengan para pemangku kepentingan. Monggo masyarakat yang paling rendah ini diperhatikan dan dibantu solusi yang terbaik. Itu harapan saya, itu yang seadil-adilnya. Sengketa tanah ini pernah dimediasi, saya juga enak. Kalau mau diganti rugi berapapun nggak masalah, yang penting udah wajar. Wajar. Namun, kenyataan yang kemudian terungkap membuat keluarga ini mengaku terpukul. Tanah yang mereka tempati ternyata telah tercatat atas nama pihak lain. Sejak tahun 2007, kejanggalan itu baru mereka sadari saat proses mediasi bersama LSM pada 25 April 2025. Dengan suara tertahan, Sri Slamet menyampaikan ia mengaku tidak pernah menandatangani akta jual beli dan tidak pernah memberikan persetujuan atas proses peralihan kepemilikan tanah tersebut. Di tengah keterbatasan, Sri Slamet kini didampingi kuasa hukum dari YLBHL Gibor melalui pendampingan hukum tanpa biaya. Pihak kuasa hukum menyatakan klien mereka hanya menginginkan keadilan, dan bila memang harus melepas tanah itu, mereka berharap dilakukan melalui mekanisme yang dianggap wajar, bukan melalui klaim sepihak. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Ungaran menegaskan agenda sidang hari ini hanya untuk mencocokkan kondisi fisik objek sengketa dengan dokumen perkara. Usai pemeriksaan lapangan, kedua pihak disebut sepakat tidak menambah alat bukti. Tahapan berikutnya akan masuk agenda kesimpulan secara elektronik sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, sedangkan pihak penggugat bersama kuasa hukumnya memilih tidak memberikan pernyataan kepada media. Kini yang tersisa bukan hanya soal sertifikat, tetapi juga tentang harapan. Apakah rumah yang telah dihuni puluhan tahun akan tetap menjadi tempat pulang atau berubah menjadi kenangan? Dari Kabupaten Semarang, reporter Harian 7 TV, Sodik melaporkan.